Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk membuat desain visual. Nah, untuk fungsi dari desain visual ini sangat banyak sekali. Caranya melihat gimana kita bisa buka Canva. Di sini kita bisa diperlihatkan banyak sekali fungsi dari desain visual. Bisa untuk undangan, bisa untuk resume, bisa untuk sebagai kartu pos atau penanda, bisa untuk kaos, bisa untuk logo atau identitas diri atau identitas perusahaan, atau sebagai poster atau brosur yang berisi biasanya himbauan. Kemudian bisa juga tata cara suatu pelaksanaan kegiatan, atau bisa juga sebagai larangan, tetapi juga bisa digunakan untuk sarana edukasi. Nah, ada banyak sekali di sini fungsinya dan macamnya dari desain visual itu ada juga banyak sekali. Tidak mungkin saya bahas satu persatu di sini, jadi kita langsung saja membuat salah satunya saja. Di sini yang ingin kita buat adalah cara untuk membuat poster. Di sini saya pakainya Canva. Kenapa kok pakainya Canva? Karena di sini lebih sedikit yang bisa dijelaskan, jadi lebih cepat penjelasannya. Kemudian di sini lebih simple, sedikit penjelasan pun itu sudah bisa langsung membuat suatu desain yang sangat menarik. Nah, tinggal kita sekreativitas kita, itu akan menjadi desain yang sangat menarik dengan cara yang mudah dan tidak perlu menggunakan laptop yang spesifikasinya terlalu tinggi. Ini spek biasa saja sudah bisa melakukan editing menggunakan Canva. Jadi simple, mudah, dan hasilnya lumayan bagus. Nah, sebenarnya kita juga bisa pakai aplikasi lain. Di sini contohnya kita juga bisa editing menggunakan Photoshop seperti ini. Nah, hasilnya mungkin lebih bagus karena di Photoshop ini editingnya jauh lebih banyak daripada Canva. Jadi untuk hasilnya bisa lebih detail sesuai dengan keinginan kita, lebih sesuai. Kalau Canva di situ lebih praktis, lebih simple, sehingga banyak fitur yang tidak ada di Photoshop. Nah, jadi di Canva itu banyak sekali fitur-fitur Photoshop yang tidak bisa diterapkan di Canva. Nah, contohnya ada banyak kayak perspektif, kemudian vintage atau apa itu, kemudian di sini blending option dari hurufnya. Kalau di Photoshop kita bisa atur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita, tapi kalau di Canva itu nggak ada blending optionnya. Jadi di sini kalau di Canva itu pure kayak gitu, blending optionnya ada kayaknya tapi terbatas. Kalau di sini kan kita bisa tambah stroke, tambah bevel, tambah light, nah macam-macam. Kemudian bisa juga di sini desainnya pakai Blender, tapi lebih repot. Ini desain untuk yang 3 dimensi. 3 dimensi pakainya Blender. Nah, kayak gini. Nah, ini desain logo secara 3 dimensi pakai Blender. Nah, di sini kita akan terangkan yang mudah saja. Kita pakainya Canva untuk membuat suatu poster. Posternya di sini kita coba untuk buat yang apa ya? Kita buat yang pembelajaran misalkan ya. Kita cari saja template yang hampir mirip, pembelajaran. Nah,
Nah, ini di sini contohnya adalah template poster cara untuk improve atau meningkatkan skill berbahasa Inggris. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini sudah jadi ya, kita nggak perlu buat aslinya. Nah, tapi kita nanti akan coba buat dari awal, dari nol. Nah, di sini udah ada lengkap sih. Kita tinggal cari, kemudian sesuaikan aja. Misalkan di sini kita ngedit dari yang sudah ada juga bisa. Misalkan cara berwudu ya, berwudu. Cara yang mudah dipraktekkan untuk anak misalkan. Tujuan kita supaya bisa dipraktekkan oleh anak kecil, ukurannya kita kecilin. Oh, salah. Di sini 20. Kurang besar, kita besarkan lagi 40. Nah, cukup 40. Kita kecilin dikit. Nah, ini sudah ada templatenya, berarti ini kita ganti. Yang di sini di elemen kita pengen nambahkan gambar-gambar, kemudian orang Islami mungkin, coba. Nah, ada kan? Kalau enggak kita langsung aja di sini. Enggak, ini dipakai dulu aja, lumayan. Tinggal caranya adalah kita drag and drop saja, kita klik di sini yang kira-kira cocok gambarnya, kita klik, tahan, kemudian drop ke sini. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian untuk mencarinya, kalau gambar kita masuk ke elemen, kalau unggahan kita harus mengunggah terlebih dahulu untuk gambarnya. Kemudian kalau teks itu kita menambahkan teks, kalau logo ini buat editing logo dan lain sebagainya. Ini ada bagan, latar belakang, foto, gaya, audio, dan lain sebagainya. Kenapa kok di sini ada audio? Karena di Canva ini selain untuk desain visual aja, kita juga bisa menambahkan elemen audio visual dalam bentuk video. Nah, bisa video presentasi berupa slide atau juga full video di Canva ini. Nah, tapi di sini kita contohkannya di poster aja, gambar statis ya. Jadi visual yang biasa aja, visual statis atau visual biasa. Nah, di sini karena kita butuh gambar-gambar, kita klik di sini mungkin gambar berwudu. Berwudu. Nah, di sini ternyata ada. Misalkan kita sudah menemukan yang sesuai. Nah, kita tinggal urut deletein aja nih satu persatu. Karena ini wudu itu nggak balik lagi, jadi bukan life cycle, kita delete yang balik ke awal. Nah, tinggal kita masukin aja yang sesuai gambarnya. Nah, kok hilang? Nah, ini kayak gini. Nah, kita tarik. Nah, karena ini kerudungnya putih, backgroundnya putih, tidak cocok, jadi kita ganti biru. Nggak cocok juga, ini nggak cocok dengan backgroundnya. Kita coba, nah ini lumayan cocok, kita pakai warna ini aja. Tapi juga kurang cocok juga sih kayaknya, kita ganti kuning, kurang cocok. Nah, gimana supaya cocok ya? Kita buka gradasi warna. Caranya adalah Adobe, kita ketik Adobe Color atau Adobe Color, sama aja sih, yang keluar juga kayak gini. Kita close dulu. Nah, di sini di Adobe Color ini kita bisa memilih kombinasi warna yang sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan di sini kita ada ini apa nih?
gambarnya di sini apa nih, oranye atau ungu ya, lebih mendekati ungu. Nah di sini kita ada yang mendekati ungu. Nah warna yang sesuai, nah warna merah cocok digunakan, berarti bisa digunakan warna merah, hampir merah. Nah seperti ini, cocok dengan warna backgroundnya yang ungu. Nah, kalau di Photoshop ini lebih enak karena tinggal copy paste kodenya aja. Kalau di Canva di sini kayaknya masih belum ada pilihan kode. Masih belum ada ya. Oh, di sini ada ternyata. Jadi misalkan ini di Adobe Color ternyata ada yang sesuai. Misalkan kita ganti kayak gini. Nah, yang sesuai sama ungunya tadi berarti ternyata oranye juga bisa sesuai, kuning bisa sesuai, biru muda juga bisa. Misalkan kita pengen ambil yang biru muda, kita kopikan kodenya di sini, Ctrl C, masuk ke situ, Ctrl V. Nah dapat kita birunya yang sesuai. Nah kita pakai untuk semuanya. Nah, di sini kita tidak terlalu butuh banyak mikir untuk warna, karena di sini Adobe Color ini sudah otomatis. Nah enak, kita mau milih yang apa aja, kombinasi warnanya pasti sesuai, soalnya gradasi warnanya ini sudah sesuai dengan presetnya dari pihak Adobe. Warna apapun yang kita pilih tinggal kita drag, nanti akan ada warna yang cocok untuk melengkapinya warna tersebut. Kita bisa klik semuanya. Nah seperti itu. Kemudian kalau sudah ada yang cocok, kita mau pilih warna yang mana, tinggal kita copy aja di sini kodenya, masukin ke dalam Canva di bagian search ini, Ctrl V, kemudian kayak tadi ya, Ctrl V, kemudian otomatis muncul warna yang sesuai. Nah lebih mudah kan? Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Kita berwudu. Misalkan ini kita percepat aja ya. Nah kemudian ini tinggal kita kasih misalkan membasuh tangan. Berkumur. Nah yang selanjutnya nanti terserah kalian, tinggal dilanjutin nanti. Ini kita langsung ke yang selanjutnya. Ketika kita misalkan ini sudah selesai semua ya, kita bisa klik file, kemudian klik unduh. Nah ketika sudah selesai kita klik unduh. Misalkan ini sudah selesai ya desainnya ya. Kemudian di sini bisa untuk ukuran kita rubah menjadi maksimal, misalkan ukuran 3 atau ukuran standar. Kemudian di sini ada kompresi, kemudian kita bisa nyimpan pengaturan unduhan. Jadi ketika kita mengunduh gambar yang lain, pengaturannya sama seperti ini. Kemudian latar belakang transparan, jadi misalkan di sini ada yang warnanya putih, backgroundnya putih, itu nanti akan menjadi transparan PNG-nya. Tapi ini fitur yang bisa diaktifin kalau Canva kalian premium. Nah kita misalkan ini contohnya, kita unduh saja langsung, sudah jadi poster 1 tentang pendidikan. Nah selanjutnya adalah kita coba buat poster lainnya lagi, buat desain baru, poster tegak. Di sini kita buat poster iklan misalkan di sini yang selanjutnya. Tapi di sini coba kita buat dari awal, dari kosong.
Caranya gimana? Kalau dari kosong, kita mulai dari elemen terlebih dahulu. Kita masukkan background awalnya dulu. Background, kita pengen ngiklanin apa sih? Yang pertama ini, makanan kah atau apa, tempat wisata atau apa? Sesuaikan dengan backgroundnya apa. Misalkan kita pengen ngiklanin sekolah, berarti formal, pakainya yang gambar-gambar formal. Kemudian kalau misalkan kita tempat wisata, misalkan background hijau, misalkan ini ya background hijau. Nah, kita ambil backgroundnya, kemudian atau yang ini, terus bagusan yang ini sih, atau yang ini. Nah, ini lumayan ini. Setelah itu, setelah kita tambahkan background, kita tambahkan pernik-perniknya. Misalkan di sini ada event apa ya, event buka bersama mungkin. Di sini berarti tambah Islam. Nah, di sini ketika kita klik Islam di elemen, di sini akan muncul gambar-gambar yang kita bisa pasang yang berbau Islami. Tinggal kita sesuaikan. Untuk besar kecilnya kita bisa klik CTRL, kemudian kita scroll mouse-nya untuk memperbesar atau memperkecil. Scroll up atau scroll down. Terus tinggal kita tambah-tambahin. Misalkan seperti ini ya. Untuk atasnya. Ctrl C, Ctrl V biar lebih cepat. Nah, kemudian mungkin kita tambahkan apa lagi ya, bawahannya mungkin. Bawahnya bisa kita kasih masjid. Nah, kita perkecil bisa. Untuk warnanya kita ganti supaya lebih bagus, jangan hitam, tapi coba kita edit. Ternyata nggak bisa diedit yang ini. Kadang ada yang nggak bisa kayak gini emang. Itu biasanya yang ada gradasi warnanya, tapi kalau yang polos itu bisa diedit. Misalkan yang ini ya, coba kita edit warnanya. Ternyata ini juga nggak bisa diedit, atau ada yang salah kita. Biasanya bisa diedit, nggak bisa diedit karena ada gradasinya, biasanya nggak bisa diedit. Tapi kalau yang ini biasanya itu bisa. Atau kita coba buat baru lagi aja, coba, siapa tahu itu ada bugnya. Jadi kita coba buat baru lagi, kemudian kita masukkan Islam di elemen. Kalau di template itu langsung keseluruhan, kalau di sini nah, ternyata sama aja.
tapi harusnya bisa berubah warna. Oh, ini bisa berubah. Ternyata tadi emang gambarnya yang nggak bisa berubah warna, jadi kita cuma bisa langsung pakai ternyata. Begitu berarti. Jadi kita langsung saja tanpa perlu, oh ini bisa tiba-tiba bisa berubah. Tadi nggak bisa berubah ya. Ini tahu-tahu langsung berubah sendiri. Oh ini sudah bisa. Berarti tadi emang ada bug atau error ternyata. Nggak masalah ya, karena sudah bisa berubah kita bisa sesuaikan warnanya seperti yang kita inginkan. Karena kita bingung warnanya lagi, kita pakai yang ada cooler. Di sini biru muda. Jadi kita pakai di sini yang analog juice ini. Kita cari yang biru muda. Itu cocoknya sama apa? Biru muda sama hijau muda. Nah, kita tinggal pilih di sini hijau muda. Nah, oke, kemudian Ctrl C Ctrl V, kita jadiin ini sebagai bawah. Kita rapatkan biar lebih bagus. Nah, seperti itu. Kita sudah jadi dasarannya. Kemudian di samping-sampingnya kita kasih ini mungkin supaya lebih bagus lagi. Oh, kalau kita tarik ternyata belum sampai, itu biasanya dia nggak keluar. Kalau masih tandanya adalah tanda lingkaran kemudian ada stripnya di tengah, itu berarti masih belum bisa. Nah, ketika sudah kayak gini, tidak ada lingkarannya lagi, ini sudah bisa. Nah, kita tinggal klik tahan, masukkan sini. Nah, kalau yang ini nggak bisa diganti warnanya, sudah jelas soalnya di bagian sini ada gradasinya. Kalau ada gradasinya itu nggak mau berubah warnanya. Di sini pengen saya jadiin sebagai border samping saja. Kita kecilkan supaya lebih terlihat bagus. Ini kita tarik sedikit. Ini untuk background samping-sampingnya. Kita Ctrl C Ctrl V. Kita sudah pas ya ternyata. Kita untuk mengcopy keduanya ini berarti tinggal klik kiri, kemudian di scroll di sini diklik tapi sambil tekan set TRL terlebih dahulu, atau set TRL atau kontrol. Nah, seperti ini. Kontrol atau shift biasanya beda-beda. Nah, di sini kalau di tempat saya ternyata pakainya shift buat seleksi keduanya. Shift, kemudian tinggal diklik-klik yang diseleksi sambil kita tekan shift. Kalau sudah di sini, karena saya pengen supaya sampai bawah, kita copy Ctrl C Ctrl V. Nah, sudah jadi. Ini taruh di maju paling depan. Nah, supaya masjidnya ada di depannya, itu di depannya border ini. Jadi saya klik maju paling depan, kemudian di klik kiri ini, kemudian sambil tekan shift klik yang lainnya, kemudian Ctrl C Ctrl V.
Nah, seperti ini. Kita tengahkan lagi. Nah, sudah jadi seperti ini. Tinggal backgroundnya sudah jadi. Tinggal kita finishing yang lainnya lagi. Atasnya kalau kita pengen nambahin juga masih nggak masalah sih sebenarnya. Kita tambahkan misalkan ya. Tapi nanti jadi terlalu ramai. Biasanya terlalu ramai. Tinggal kita bikin lagi. Kita zoom kalau kita pengen lebih detail sebenarnya. Misalkan seperti itu, kemudian kita tinggal tambahkan teks. Misalkan sini tambahkan gitu bersama. Tempatnya di mana? Di masjid. Lalu jam 5:20 acaranya dimulai. Tinggal kita sesuaikan, kemudian kita juga bisa mengubah stylenya. Caranya adalah di sini. Diklik di sini. Kemudian kita pilih yang mana terserah. Nah, misalkan seperti ini. Warnanya kita ganti, kita klik, kemudian yang A ini kita sesuaikan sama yang kita inginkan. Nah, nggak enaknya di sini nggak bisa ada blended optionnya kayak di Photoshop. Jadi ketika kita milih warna terang sama terang di sini susah jadinya. Nah, kita harus pilih yang gelap. Ini kita garis misalkan nggak ada yang bagus garisnya. Kita bersama sudah jadi misalkan kayak gini posternya. Kalau kita pengen nambahin gambar misalkan di sini. Di sini ada gambar. Nah, ini misalkan ya. Kita tambahkan gambar. Untuk paling belakang seperti ini desainnya. Ini kalau yang kita desain dari awal, ini bisa kalian otak-atik pakai cara yang tadi. Kalian bisa tambahkan gambar lewat di elemen sini atau kalian download sebagai PNG. Kemudian kalian juga bisa pilih warna menggunakan undercolor untuk supaya kita tidak terlalu banyak mikir, karena di sini tinggal ambil-ambil saja. Kemudian seperti itu. Ini untuk yang poster tadi yang pertama, tinggal kita lengkapi tadi.
Oke, sampai di sini dulu saja. Karena saya kira sudah cukup untuk materi yang ini. Dan semuanya kayaknya sudah pada paham mengenai Canva. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.